Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasid Wibawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 tools dalam quality control. 7 tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas. 7 tools pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. 7 tools terdiri dari check sheet, control chart, cause and effect diagram, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, dan stratification. Check sheet atau lembar periksa. Check sheet merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufaktur untuk pengambilan data saat proses produksi, yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Pada contoh ditampilkan line Hawley rejection. Reject itemnya missing, reverse, not solder, crack, solder short, dan shifting. Pada jam 7 sampai jam 8, jumlah missing ada 3. Jumlah not solder ada 5, jumlah crack ada 1, jumlah shifting 1. Pada jam 8 sampai jam 9, jumlah reverse 2, jumlah not solder 1, jumlah crack 1, jumlah solder short 2. Pada jam 9 sampai jam 10, jumlah missing 1, jumlah crack 1, jumlah shifting 1. Pada jam 10 sampai jam 11, jumlah crack 1, jumlah solder 1, jumlah shifting 1. Selanjutnya, control chart atau peta kendali. Control chart merupakan salah satu dari alat management tool yang berbentuk grafik dan dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Control chart memiliki upper line untuk upper control limit, lower line untuk lower control limit, dan central line untuk rata-rata. Ditampilkan contoh control chart. Contohnya panjang kaki komponen A. Bagian vertikal sebelah kiri ini menunjukkan ukuran dari komponen A tersebut. Untuk horizontalnya menunjukkan jumlah atau banyaknya komponen A. Ketika titik ini melebihi upper limit atau lower limit, maka produk tersebut dikatakan cacat dan perlu evaluasi untuk perbaikannya. Selanjutnya, cause and effect diagram atau fishbone diagram. Cause and effect diagram adalah alat yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Karena bentuknya seperti tulang ikan, cause and effect diagram disebut juga dengan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Contohnya adalah ini, no solder pada proses A. No solder ini merupakan akibat dari suatu permasalahan yang perlu untuk dievaluasi. Kemudian penyebabnya ada man, material, measurement, method, machine, dan environment. Untuk man nanti diturunkan lagi menjadi beberapa penyebab lain, seperti kurangnya pelatihan, kurang teliti, dan kurang teliti. Kemudian penyebab materialnya berkarat atau tidak sesuai spesifikasi. Karena tidak sesuai spesifikasi ini karena sering ganti supplier. Kemudian measurement. Dari measurement ini cara ukurnya tidak distandarisasi karena tidak ada SOP pengukuran. Selanjutnya, metode. Penyebab metodenya itu adalah salah pasang, tidak mengikuti urutan kerja. Kemudian mesinnya kurang ada maintenance atau kurang perawatan dan perbaikannya. Suku cadang tidak diganti tepat waktu karena tidak ada anggaran khususnya. Selanjutnya adalah environment atau lingkungan, area produksinya lembab. Selanjutnya ada Pareto diagram. Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensi terjadinya paling sedikit. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi berada paling kiri hingga grafik terendah paling kanan. Pada contoh Pareto chart ini terdapat 3
3 kejadian, yaitu ada workmanship, ada supplier, ada dripping machine. Dan bagian vertikal sebelah kiri ini menunjukkan jumlahnya atau frekuensi, sedangkan bagian sebelah kanan ini menunjukkan presentasi. Pada workmanship jumlahnya ada 13, pada supplier jumlahnya ada 5, dan pada dripping machine jumlahnya ada 2, sehingga totalnya adalah 20. Untuk selanjutnya dibuat garis seperti ini, garis merah ini. Cara membuatnya adalah ini paling kiri 13 dibuat titik. Selanjutnya di sini jumlah 13 ini ditambah dengan jumlah 5 ini, hasilnya adalah 18 dibuat titik ini. Untuk selanjutnya titik yang ini dibuat dari jumlah ini 13, jumlah ini 5, dan jumlah ini 2, totalnya 20. Dengan menggunakan aturan 80-20 ditujukan untuk mengidentifikasikan mana masalah yang paling perlu untuk diatasi. Misalnya kita tarik garis dari 80% ini, tarik garis horizontal ke sebelah kiri, kemudian tarik lagi garis vertikal dari 80%, tarik horizontal ke sini, kemudian tarik lagi vertikal ke sini. Nah, bagian area sebelah sini menunjukkan itu adalah masalah yang tidak perlu terlalu diperhatikan. Maksudnya tidak terlalu berpengaruh pada permasalahan yang terjadi. Nah, untuk bagian yang di area sebelah sini itu adalah masalah terbesar yang harus perlu ditangani. Selanjutnya ada histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya untuk peningkatan proses yang berkesinambungan. Pada contoh, histogram panjang kaki komponen A. Ini frekuensinya dan ini adalah ukurannya. Ukuran 2,6 mm ada 1, ukuran 2,7 mm ada 1, ukuran 2,8 mm ada 6, ukuran 2,9 mm ada 14, ukuran 3,0 mm ada 14, ukuran 3,1 mm ada 5, ukuran 3,2 mm ada 9. Scatter diagram atau diagram tebar. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel X dan variabel Y. Ini contoh. Pada contoh ini merupakan scatter diagram yang berhubungan berupa hubungan positif, karena X-nya bertambah, Y-nya juga ikut bertambah. Kemudian stratification atau stratifikasi. Stratifikasi adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan dari penggunaan stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Contohnya, data-data yang sudah diperoleh kemudian dikelompokkan dan dikategorikan menjadi seperti ini, yang mempunyai karakteristik yang sama untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.